Gue lihat hampir semua TWS yang ada di pasaran itu biasa aja fiturnya. Tapi TWS yang mau gue coba dan bandingin hari ini, semuanya unik tapi budget friendly. Karena hari ini gue mau nyobain TWS yang ada layarnya, yang bentuknya ear clip, ada yang 2-in-1, ada yang bentuknya kayak fidget spinner, dan ada yang punya ANC juga. Jadi, 5 TWS ini adalah TWS dari brand King Lucky. Mungkin lu belum pernah denger brand ini, dan awalnya gue juga. Tapi setelah gue nyobain produk-produk mereka yang review gue udah taruh di IG, YouTube Shorts, dan juga TikTok, surprisingly, mereka bisa kasih fitur-fitur yang unik banget di harga yang murah. Tapi disclaimer dulu nih, di kali ini gue nggak akan bikin review lengkapnya dari masing-masing TWS, karena gue udah bikin video versi shortsnya, jadi kalian cek aja sendiri. Jadi, 5 TWS ini adalah King Lucky A21, R8, i25 2-in-1, A20 2-in-1, dan i50 yang ada ANC-nya. Semuanya ini udah bisa capacitive touch, jadi buat kita kontrol, pause, play volume, semuanya bisa langsung kita lakuin di TWS-nya. Biasanya fitur-fitur kayak gini cuma ada di TWS yang harganya lebih mahal. Tapi ini di kisaran 200 ribuan kita udah bisa nikmatin fitur-fitur kayak tadi, yang mana ini cukup nice. Dan juga semua TWS ini pasang copotnya udah magnetic, yang satisfying banget. Karena tinggal taruh, auto nempel. Plus semuanya juga udah Type-C. Jadi tenang aja, meskipun ini adalah TWS yang budget friendly, tapi fitur-fitur wajib dan penting di tahun 2025 nggak ada yang kena sunat. Nah, kalau kita masuk ke spek masing-masing, pertama, King Lucky A21. Ini TWS yang paling unik karena dia ada layarnya yang bisa kita atur buat banyak hal, kayak equalizer, game mode, pause play, volume, bahkan kita bisa find my earphone. Jadi kalau lu nyalain, nanti TWS-nya auto bunyi biar gampang buat dicari kalau lagi keselip. Bonusnya lagi, kita dapat case silikon dan juga strapnya, plus kabel juga. Jadi makin mantep kalau kita mau bawa kemana-mana. Dan ini untuk spesifikasi lengkap dari TWS King Lucky A21. Kedua, King Lucky R8. Ini masuknya kategori OWS atau Open Wearable Stereo, yang secara bentuk dia ngeklip ke daun telinga kita dan nggak ada ear tipsnya, jadi jatuhnya agak half in ear. Nah, kalau yang R8 ini peruntukannya untuk olahraga, karena dia nyangkut ke daun telinga kita, jadi mau kita gerak kayak apapun pas olahraga dia nggak akan gampang copot. Gue sih cukup suka sama case-nya karena dia lebih lebar dan juga magnetik. Jadi, meskipun bentuk TWS-nya agak nyentrik, tapi buat taruh case-nya tetap gampang. Dan ini untuk spek lengkap dari King Lucky R8. Lanjut, King Lucky i25 2-in-1. Nah, yang ini menurut gue cukup asik karena harganya sama-sama 200 ribuan tapi kita dapat dua pasang TWS sekaligus yang bisa kita akses dari atas dan bawah. Untuk tipenya yang satu dapatnya half in ear dan yang satunya adalah ear clip. Dan case-nya sendiri terbuat dari plastik dan akrilik aja. Dan ini untuk spek lengkap dari King Lucky i25 sebagai berikut. Keempat, King Lucky A20 2-in-1. Sama kayak i25, dia sama-sama 2-in-1 tapi ini versi pendahulunya. Beda di sini casingnya unik banget. Bisa jadiin fidget spinner muter-muter kayak gini. Dan yang gue suka adalah bahan case-nya terbuat dari aluminium, yang feel mewahnya berasa mantap sekali. Tapi perlu di-note, ini bentuknya open case. Jadi ada kemungkinan kalau kalian lagi taruh di tas, dia bisa kegeser-geser ketimpa barang lain, jadinya mungkin bisa copot di tas kalian. Dan alhasil baterainya keburu habis. Mungkin. Dan ini spek lengkap dari King Lucky A20 2-in-1. Terakhir, King Lucky i50 ANC. Sesuai namanya, ini udah ada fitur Active Noise Cancellation atau ANC. Dan TWS ini jadi yang paling premium di antara opsi lainnya. Lihat aja dari bodinya yang udah mantep banget. Meskipun dari plastik, tapi dia kelihatan premium banget. Tentunya ada ear tipsnya. Dan yang gue suka buat naruh TWS ini nggak perlu di slot ke dalam kayak versi lainnya. Tapi ini tinggal taruh aja. Ini lumayan asik sih, karena kita naruh jadi cepet dan nyabutnya juga jadi cepet. Dan secara spek dia lebih mantep di antara varian lainnya. Terutama di baterainya yang bisa sampai 500 mAh. Oke, tadi kita bahas masing-masing varian dari TWS-nya. Kalau kalian masih kepo sama spek lengkapnya, gue udah nyertain link affiliate setiap produknya di kolom deskripsi. Jadi kalian bisa langsung cek aja di sana. Nah, kalau menurut gue mana yang paling asik di antara 5 TWS ini? Gue udah rankingin semuanya. Pertama kita mulai dari speknya dulu. Kita mulai dari bahas baterai dulu, karena mereka memiliki spek baterai yang beda-beda. Tapi sebenarnya itu nggak terlalu ngaruh. Karena overall mereka ini udah awet. Selagi lu nggak gila pakai TWS 24 jam terus, ya harusnya aman aja. Dan selanjutnya, meski di beberapa varian ada yang masih pakai Bluetooth 5.3 dan gak semuanya pakai versi 5.4. Tapi selama gue pakai 5 TWS ini, gue nggak ngerasain perbedaannya dalam segi kecepatan pas lagi connect ataupun jangkauan pas lagi gue pakai. Apalagi kalau udah pairing ke TWS ini. Jadi pas lu buka case-nya dia langsung auto connect. Jadi ketika lu buka TWS-nya dan lu cabut, lu pasang di telinga, itu tuh udah selesai connect HP kalian. Yang mana ini jadi satu fitur yang cukup nice lagi. Nah, kalau kita ngomongin pembeda paling utama adalah
Kualitas suaranya. Secara kasta, suara yang paling imersif adalah in-ear, baru half in-ear, dan terakhir ear clip. Karena semakin jauh sumber suara ke kuping lo, maka kualitas suara, volume, intensitas, semuanya akan menjadi berkurang. Jadi tentunya top nomor 1 yang suaranya paling mantap bagi gua adalah King Lucky i50 ini. Karena jelas dia ada ANC-nya, otomatis bikin suara-suara berisik di sekitar kita bisa keredam, yang mana bikin suara lagu makin mantep, makin padat, semuanya jadi lebih nikmat. Apalagi dia tipenya in-ear alias ada ear tipsnya yang otomatis bikin speakernya bisa direct suaranya langsung ke telinga lu tanpa ada bocor-bocor dari luar lagi. Ngomongin kualitas suara, dia bassnya jauh lebih deep, jadi buat denger lagu pop EDM mantep banget. Dan kalau gue bandingin sama DBSK Buds Pro yang gue jadiin sebagai daily driver gue, dia secara separation, instrumen, overall volume jauh lebih kencang. No debat, dia jadi nomor 1 yang paling mantep di perbandingan 5 TWS ini. Terus apakah 4 pilihan lainnya jadi jelek? Ya enggak, cuma bassnya nggak akan sedip in-ear dan overall volume-nya juga nggak akan sekencang itu. Cuma poin plusnya, kalau pakai half in-ear atau ear clip, kita akan tetap bisa dengar suara sekitar kita. Jadi kita masih bisa tetap aware kalau lagi di luar. Misalnya sambil pakai TWS pas kalian lagi bawa motor, kita masih bisa dengar suara sekitar kita, suara klakson atau suara mobil yang mau lewat. Nah, kalau disuruh ngeranking, nomor 1 jelas itu i50, nomor 2 adalah i25. Overall, half in-ear atau ear clip-nya punya volume dan clarity yang lebih baik dibandingkan sisanya. Yang ketiga adalah R8. Meskipun dia nggak kedap karena nggak terlalu nempel, tapi separasi instrumennya bisa ngebalap i25. Meskipun secara clarity dia masih di bawah i25. Dan yang keempat adalah A20 2-in-1. Secara overall spec dia kalah kuat dibandingkan adiknya yang lebih baru yaitu i25. Jadi secara volume dia kalah kuat, tapi bass dia lebih powerful dibandingkan si nomor 2 yaitu i25. Dan yang paling kalah terakhir adalah A21. Clarity dia kalah dibandingkan A20, tapi bassnya jauh lebih bagus dibandingkan R8 yang di urutan nomor 3. Jadi kalau mau kualitas suara terbaik, i50 udah pasti jadi jawabannya. Sedangkan kalau mau 2-in-1 yang terbaik, pilih yang i25. Terus apakah sisanya nggak layak beli? Jawabannya ya nggak juga. Kita ambil contoh yang TWS A21. Menurut gua, kalau lu nggak nyari in-ear dan kepengen TWS yang unik, gua akan ambil A21 ini. Karena kita dapat layar di case-nya. Yang jadi poin plusnya adalah ketika kita mau atur equalizer juga bisa dilakuin di sini. Beda sama varian lain yang nggak bisa kita atur. Dan kalau lu suka lari, menurut gua R8 jadi opsi paling tepat. Karena secara desain dia cocok, nggak kedap, jadi lu masih bisa denger suara sekitar lu pas lagi lari di jalan raya misalnya. Lalu A20 sebenarnya jadi TWS yang gue pengen banget. Selain dia 2-in-1, casingnya ini unik banget. Kapan lagi lu bisa nemu TWS yang bentuknya kayak gini? Feel-nya mewah, padat, kokoh banget. Dan ini asik banget buat dipakai buat pamer pas lagi di tongkrongan. Cuma minusnya dia secara spek kalah apabila dibandingin sama adanya si i25. Baterainya lebih kecil dan overall kualitas suaranya dia kalah. Dan yang jelas i25 jadi yang paling mantep untuk segmen 2-in-1. Tapi jujur gue kurang suka sama casingnya yang plastik aja. Gue pribadi udah jatuh cinta sama desain casingnya yang A20. Cuma ya gitu, kita nggak bisa nemu yang paling sempurna tanpa adanya kekurangan. Terakhir, i50 jadi yang paling premium dari segi desain, clarity, bass, overall volume, semuanya mantep. Jadi kalau lagi nyari TWS ANC kisaran 200 ribuan, mungkin ini jadi opsi yang paling tepat. Kurang lebih begitulah opini gue mengenai 5 TWS dari King Lucky ini. Kalau kepo sama produk-produk yang gue cobain tadi, gue udah taruh di kolom deskripsi buat kalian cek sendiri. Jadi segitu dulu dari gue. Thank you udah nonton sampai akhir. Jangan lupa buat like, comment, dan subscribe. And thank you for watching. See you again next time.